Jangan biarkan hatimu terpuruk oleh hal-hal yang belum terwujud, sebab semesta bekerja dengan cara yang lebih luas dari pemahaman manusia. Apa yang kamu inginkan mungkin belum datang bukan karena semesta menolaknya, tetapi karena segalanya memiliki waktunya sendiri. Tidak semua hal harus dimiliki sekarang, dan tidak semua yang kamu anggap ideal benar-benar cocok untukmu di saat ini. Kehidupan bukan tentang memaksakan, tetapi tentang memahami kapan harus berusaha dan kapan harus melepaskan. Seperti ombak yang tidak selamanya pasang atau angin yang tak selalu bertiup kencang, hidup pun memiliki ritme yang perlu dihormati. Saat ini, mungkin kamu sedang diajak untuk menyerahkan segalanya kepada kekuatan tertinggi yang mengatur semesta, untuk belajar bahwa terkadang melepaskan adalah langkah terbaik agar sesuatu bisa datang dengan sendirinya. Pernahkah kamu merasa semakin keras mencari sesuatu, semakin sulit pula menemukannya? Semakin kamu menginginkan sesuatu dengan penuh ambisi, semakin ia terasa menjauh. Itu bukan kebetulan, tetapi hukum keseimbangan yang semesta ajarkan. Ketika kamu terus mencari dengan ketergesaan, vibrasimu berubah menjadi gelombang kegelisahan yang justru mengusir apa yang kamu cari. Namun, begitu kamu berhenti mencari, begitu kamu memilih untuk beristirahat dan merelakan, justru apa yang kamu butuhkan datang dengan mudahnya. Ini adalah hukum alam yang selalu bekerja, menunjukkan bahwa keterikatan yang berlebihan hanya akan menciptakan jarak antara kamu dan apa yang kamu inginkan. Hal yang sama terjadi dalam perjalananmu mencari pekerjaan. Kamu telah berusaha, mengetuk banyak pintu, mengirim banyak lamaran, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Namun, saat kamu sudah mulai menerima keadaan, saat kamu berhenti mencari dengan rasa cemas dan mulai menjalani hari dengan ketenangan, tawaran justru datang dari berbagai arah. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda bahwa semesta selalu memiliki cara sendiri dalam mengatur segala sesuatu. Ada yang disebut dengan frekuensi keberlimpahan. Saat kamu menyelaraskan diri dengan energi keyakinan dan ketenangan, maka hal-hal baik akan datang dengan lebih mudah. Maka, daripada terus berjuang dengan kegelisahan, belajarlah untuk berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi mengizinkan semesta bekerja dengan caranya. Percayalah bahwa apa yang menjadi hakmu tidak akan pernah tertukar, dan apa yang bukan untukmu tidak akan pernah bisa dipaksakan. Ketika kamu mulai memahami ritme semesta, ketika kamu bisa berdamai dengan waktu dan melepaskan keterikatan, di saat itulah segala sesuatu akan datang dengan mudah, bukan karena kamu tidak berusaha, tetapi karena kamu telah selaras dengan energi keberlimpahan. Seperti biasa, di video kali ini, admin akan memberikan prediksi ramalan untuk zodiak Leo mengenai cinta, karir, keuangan, peruntungan, dan kesehatan. Disclaimer, perlu diingat bahwa prediksi ini bersifat umum dan bukanlah acuan pasti dalam menjalani kehidupan. Ini hanya sebuah ramalan yang bisa saja terjadi, atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Semua tergantung pada kesadaran dan keputusan dari dirimu sendiri. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru mengenai ramalan zodiak. Sekarang, mari kita simak ulasan mengenai kondisi Leo hari ini, Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025. Bab 1. Perihal asmara. Bagi Leo yang telah berumah tangga, tinggal bersama mertua bukanlah sesuatu yang mudah. Bukan karena kurangnya cinta kepada pasangan, tetapi karena Leo butuh ruang untuk merasa berdaulat dalam hidupnya sendiri. Ada saat-saat di mana batasan terasa menekan. Keinginan untuk menikmati kebebasan berdua harus berbagi dengan norma dan aturan yang tidak selalu sejalan dengan keinginan hati. Namun, Leo juga bukan tipe yang mudah menyerah. Meskipun keadaan belum ideal, Leo tahu bahwa kesabaran dan strategi adalah kunci. Ini bukan sekadar ujian, tetapi bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih mandiri. Bagi Leo yang sedang pacaran, keinginan untuk segera menikah semakin kuat. Setiap kebersamaan terasa semakin bermakna, dan Leo tidak suka berlama-lama dalam ketidakpastian.
Baginya, cinta harus memiliki tujuan, bukan sekadar berjalan tanpa arah. Namun, tidak semua hal bisa dipercepat. Ada kesiapan yang harus dipastikan, baik dari dirinya maupun pasangan. Leo mungkin terkadang terburu-buru, tetapi ia juga cukup bijak untuk menyesuaikan langkahnya. Yang penting, hubungannya tidak hanya berakhir di janji, melainkan benar-benar menuju masa depan yang diimpikan. Sementara itu, bagi Leo yang masih sendiri, pengalaman sering dikecewakan membuatnya lebih berhati-hati. Janji manis datang silih berganti, tetapi akhirnya hanya meninggalkan luka. Leo bukan orang yang mudah menyerah, tetapi juga tidak ingin terus-menerus dipermainkan. Dari setiap harapan palsu, Leo belajar bahwa cinta sejati tidak akan datang dari mereka yang hanya memberi setengah hati. Sekarang, Leo mulai memahami bahwa sebelum menemukan orang yang tepat, ia harus lebih dulu mencintai dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, bintang Leo akan bersinar kembali, menarik seseorang yang benar-benar pantas berada di sisinya. Bab 2. Perihal karir. Bagi Leo yang bekerja, semesta kembali menunjukkan bahwa perjuangan dan dedikasi tidak pernah sia-sia. Perpanjangan kontrak kerja bukan sekadar tanda bahwa Leo masih dibutuhkan, tetapi juga bukti bahwa kerja kerasnya dihargai. Mungkin ada momen ketika keraguan sempat hadir. Apakah usaha yang dilakukan cukup? Apakah ada kemungkinan untuk melangkah lebih jauh? Namun, Leo bukan seseorang yang mudah goyah. Ia memahami bahwa dunia kerja adalah medan tempur yang menuntut ketangguhan. Dan hari ini, ia sekali lagi membuktikan bahwa dirinya layak. Meski perpanjangan kontrak bukanlah akhir dari perjalanan, ini adalah langkah maju yang menegaskan bahwa jalannya masih terbuka lebar, menanti untuk ditaklukkan dengan keberanian dan ambisi yang selalu menyala. Bagi Leo yang berjualan, tidak ada kata menyerah dalam kamus hidupnya. Apapun tantangannya, ia selalu menemukan cara untuk terus maju. Ketika orang lain ragu, Leo tetap melangkah. Ketika pasar tak menentu, Leo beradaptasi. Ia bukan hanya pedagang, tetapi pejuang yang tahu bahwa keuangan yang stabil bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari kerja keras tanpa henti. Rasa lelah mungkin sering hadir, hambatan mungkin kerap menguji kesabaran, tetapi Leo punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, api dalam dirinya yang tak mudah padam. Tidak peduli berapa kali jatuh, Leo akan selalu bangkit, karena ia tahu bahwa setiap kegagalan hanya membawa dirinya lebih dekat kepada kesuksesan yang lebih besar. Bagi Leo yang masih menganggur, fase ini bukanlah yang pertama. Kehilangan pekerjaan di awal bulan mungkin terasa berat, seperti awan gelap yang tiba-tiba menaungi langit cerah. Namun, Leo tahu bahwa semesta tidak pernah menutup satu pintu tanpa menyiapkan pintu lain yang lebih baik. Jika sesuatu harus pergi, itu berarti sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan. Dalam ketidakpastian ini, Leo tidak boleh kehilangan keyakinan, karena ia adalah sosok yang selalu bisa menemukan jalan, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik. Ketika kesempatan itu datang, Leo akan siap, seperti singa yang selalu berjaga, menunggu saat yang tepat untuk menerkam peluangnya. Bab 3. Perihal keuangan, keuangan Leo, antara ujian dan kebijaksanaan semesta. Bagi beberapa Leo, ada kelelahan yang tak hanya terasa di tubuh, tetapi juga di hati. Seakan semua kerja keras, semua usaha yang telah dituangkan dengan penuh pengorbanan, tidak membawanya menuju puncak yang diimpikan. Keinginan untuk menyerah kadang datang seperti bayangan gelap, berbisik bahwa mungkin jalan ini bukan miliknya. Namun, Leo harus ingat, kekayaan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Semesta tidak pernah keliru dalam menata rezeki. Jika hari ini hasil dari jerih payah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa melimpah ruah, bukan berarti perjuangan sia-sia. Bersyukurlah, karena tak pernah ada hari di mana kamu kelaparan, tak pernah ada malam di mana kamu harus tidur dengan hutang yang menghantui. Bukankah itu sudah cukup menjadi tanda bahwa semesta selalu menjaga? Jangan mengutuk diri sendiri hanya karena belum mencapai puncak, sebab
mungkin yang diberikan semesta bukan sekadar kekayaan, melainkan ketenangan yang tidak semua orang bisa miliki. Sementara itu, bagi sebagian Leo lainnya, awal bulan datang dengan derasnya arus pengeluaran yang sulit dikendalikan. Seakan semesta menguji seberapa bijak Leo dalam mengatur aliran rezekinya. Ada rasa sesal setiap kali melihat angka di rekening yang semakin menipis, ada ketakutan bahwa di pertengahan bulan segalanya akan semakin sulit. Namun, Leo harus percaya bahwa uang adalah energi yang mengalir, bukan sesuatu yang harus ditahan dengan ketakutan. Seperti lautan yang pasang dan surut, keuangan pun memiliki ritmenya sendiri. Jika saat ini arusnya terasa deras, bukan berarti tidak akan ada aliran masuk yang menggantinya. Yang dibutuhkan bukan kepanikan, tetapi kebijaksanaan. Leo sudah terbiasa berdiri tegak dalam badai, dan kali ini pun, semesta hanya ingin mengajarkan satu hal, keseimbangan, karena sejatinya, bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, tetapi bagaimana Leo menjaga agar apa yang ada tetap cukup dan berkah. Keuangan selalu menjadi ujian yang mengajarkan tentang kesabaran dan keteguhan hati. Tidak semua Leo sedang berada dalam kelimpahan, tetapi semua Leo sedang diajarkan tentang makna dari cukup. Jika saat ini ada keinginan untuk menyerah, ingatlah bahwa perjalanan belum selesai. Jika saat ini ada ketakutan karena pengeluaran besar, sadarlah bahwa rezeki selalu memiliki jalannya sendiri untuk kembali. Semesta tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu lain. Dan Leo, sebagai sosok yang lahir dengan api keberanian, hanya perlu percaya bahwa dalam setiap keadaan, ia selalu memiliki kekuatan untuk bertahan, melangkah, dan kembali bangkit. Bab 4. Perihal peruntungan. Keberuntungan seringkali disalahartikan sebagai harta yang melimpah, kemenangan yang mudah, atau jalan yang tanpa hambatan. Namun, keberuntungan sejati bukan hanya tentang seberapa besar uang yang mengalir ke dalam genggamanmu, melainkan bagaimana semesta selalu membawamu keluar dari situasi yang sulit, bahkan ketika semua tampak mustahil. Ada kalanya Leo merasa langkahnya terhimpit, seakan segala usaha tak membuahkan hasil, dan dunia tidak berpihak padanya. Namun, keberuntungan bekerja dengan cara yang tidak selalu terlihat jelas. Ia hadir dalam bentuk pertolongan di detik terakhir, dalam keajaiban yang datang tanpa diundang, dalam jawaban yang muncul ketika Leo hampir menyerah. Seperti langit yang selalu memiliki bintang meskipun gelap, keberuntungan pun selalu ada, hanya saja tidak selalu tampak di permukaan. Leo harus memahami bahwa keberuntungan bukan hanya milik mereka yang menang dalam angka, tetapi juga milik mereka yang, di saat terpojok, tiba-tiba menemukan jalan keluar. Mungkin itu berupa seseorang yang datang menawarkan bantuan tanpa diminta, sebuah ide yang muncul di tengah keputusasaan, atau bahkan sekadar ketenangan hati yang membuat segala beban terasa lebih ringan. Bukankah itu juga bentuk rezeki? Keberuntungan seringkali hadir dalam bentuk yang lebih halus, kesabaran yang bertahan di tengah ujian, kesehatanmu yang tetap terjaga meskipun beban hidup begitu berat, atau kepercayaan bahwa semesta selalu punya rencana yang lebih besar. Leo tidak pernah benar-benar dibiarkan sendirian, karena dalam setiap kesulitan, ada bisikan semesta yang menuntun langkahnya ke arah yang lebih baik. Hari ini, semesta ingin menunjukkan bahwa keberuntungan itu nyata, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Mungkin bukan dalam bentuk uang yang datang tiba-tiba, tetapi dalam kehangatan yang kamu rasakan ketika seseorang memberikanmu sesuatu dengan tulus. Bisa jadi itu makanan dari tetangga yang tanpa alasan membagikan rezekinya, sekotak hidangan dari orang tua yang selalu memikirkanmu, atau bahkan sesuatu yang lebih kecil, seperti senyum dan ucapan baik yang membuat hatimu terasa lebih ringan. Apapun bentuknya, terimalah dengan penuh syukur, karena itu adalah tanda bahwa semesta selalu punya cara untuk membuktikan bahwa kamu tidak pernah benar-benar kekurangan. Bab 5. Perihal kesehatan. Tubuhmu kini terlihat baik-baik saja, meskipun di dalamnya ada perjuangan yang tak semua orang bisa melihat. Kamu memilih menahan, memilih bertahan, bukan sekadar untuk menekan dahaga atau lapar,
tetapi untuk menguji seberapa dalam jiwamu mampu berdamai dengan kekosongan. Puasa bukan hanya soal perut yang tak diisi, tetapi tentang bagaimana kamu menemukan energi yang lebih besar dari sekadar makanan, sebuah cahaya yang datang dari dalam dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa tubuh bisa saja lemah, tetapi tekadmu jauh lebih kuat dari itu. Kamu berjalan melewati hari dengan semangat yang tak pudar, karena kamu percaya bahwa di balik semua ini, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kamu tuai. Itulah prediksi ramalan zodiak Leo untuk hari ini, Kamis, tanggal 6 Maret tahun 2025. Perlu diingat kembali, pembacaan ini bersifat umum, dan mungkin hanya relevan bagi sebagian Leo, sementara bagi yang lainnya bisa jadi tidak begitu resonet. Semoga informasi ini memberi manfaat dan menjadi doa atau afirmasi, yang dapat memotivasi Leo dalam meraih tujuan. Semoga semua impian dan harapan Leo